Dan kalau kita bicara tentang penerimaan Polri, artinya ini banyak sekali masyarakat kita ataupun orang-orang di luar sana yang menantikan informasi ini secara valid. Sebenarnya garis besar apa sih persyaratan untuk menjadi seorang anggota kepolisian? Dan Kalau memang berniat menjadi anggota Polri, siapkan dengan baik kait jasmaninya, akademiknya dipelajari lagi, kemudian psikologinya dilatih lagi. Jangan buat pelanggaran, ikut geng motor, tawuran, dan lain sebagainya. Oke. Karena nanti akan diketahui. Mau nggak anak lo jadi polisi? Sini bayar sama gua 1 miliar gitu kan. Oke. Kalau nggak sini deh sertifikat tanah rumah lo yang sekian hektar gitu. Mungkin mohon maaf ya Dan. Kadang kan dengan ada minim literasi ataupun wawasan. Bagaimana untuk menanggapi hal seperti ini dan apakah memang ada? Halo Sobat Tapis, tanya Rumpi Solusi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu dan tentunya segala hal baik menyertai Anda semua. Hari ini harus semangat karena saya sudah bersama dengan salah satu narasumber. Beliau adalah abang saya yang membawa kabar berita baik yang mungkin ini Anda tunggu-tunggu. Yes, nih di sebelah saya ada sosialisasi RIM terpadu Polri Panda Lampung tahun 2026. Assalamualaikum, Nandrio, sehat? Waalaikumsalam, Mas Tiko. Bagaimana? Tapi pun, Wah, ya pun. Bagaimana perasaannya hari ini? alhamdulillah sehat Sehat ya? sambil menjalani ibadah puasa. Alhamdulillah. Lancarin Dan ya? Insya Allah. Apalagi sedang berpuasa, membawa kabar berita baik ya. Mungkin ini Iya. ditunggu-tunggu juga oleh Sobat Tapis yang Betul. ada di rumah tentang sosialisasi RIM terpadu Panda Lampung. Dan kalau kita bicara tentang penerimaan Polri, artinya ini banyak sekali masyarakat kita ataupun orang-orang di luar sana yang menantikan informasi ini secara valid dari sumber terpercaya. Dan hadir komandan di sini pasti banyak yang menunggu. Mungkin secara garis besar Dan, RIM terpadu Panda Lampung 2026 apa sih Dan? Baik, RIM terpadu ini adalah kepanjangan dari penerimaan terpadu untuk Panda Lampung tahun 2026. Jadi di setiap tahun kita merekrut anggota Polri yang baru dengan 3 golongan. Ada golongan perwira melalui Akpol, kemudian golongan bintara, dan golongan tamtama. Yang akan melaksanakan seleksi lebih kurang 3-4 bulan. Terkhusus untuk yang perwira Akpol, itu seleksinya akan 2 kali, yaitu seleksi di daerah, di Lampung, dan kemudian nanti yang terpilih dari seleksi daerah ini akan dikirimkan ke pusat untuk seleksi tes pusat lagi. Nah, baru dia biasanya itu Akpol itu di akhir-akhir Juni atau awal Juli itu sudah pengumuman kelulusan gitu. Oke, baik. Artinya tidak begitu lama ya kalau kita bicara tentang proses Ya, kurang lebih ataupun tahapan ya. 3-4 Artinya bulan. pertengahan tahun ini pengumuman kelulusan akan selesai dengan tadi ya. Ada beberapa yang tadi kita lihat dari Bintara sampai dengan Akpol. Artinya beberapa banyak sekali beberapa proses yang artinya harus dipertanggungjawabi oleh Anda semua yang sudah siap ataupun antusias untuk menjadi seorang Polri. Tapi Dan, banyak di luar sana yang kayak, saya bercita-cita menjadi polisi. Dan mungkin banyak juga Sobat Tapis, para anak muda, dan mungkin para orang tua di sini yang mengarahkan dan mendedikasikan anaknya untuk menjadi seorang abdi negara di kepolisian gitu. Sebenarnya garis besar apa sih persyaratan untuk menjadi seorang anggota kepolisian Dan? Ya, tentunya persyaratan umum ini yang pertama adalah warga negara Indonesia, kemudian beriman dan bertakwa ya standar lah. Setia kepada NKRI ya, sehat jasmani, berumur paling rendah 18 pada saat menjadi anggota Polri, tidak pernah dipidana, menjalani kasus hukum, berwibawa, jujur dan adil. Persyaratan khususnya ini panjang sekali kalau kita cerita dari A sampai Z-nya ya. Tentunya yang jelas para peserta ini bukan mantan anggota TNI atau Polri atau PNS dan belum pernah melaksanakan pendidikan. Jadi orang-orang yang kan ada yang pernah melaksanakan pendidikan tapi tidak sampai lulus. Nah, orang-orang itu tidak bisa mendaftar lagi. Kemudian ijazah serendah-rendahnya SMA, MA atau sederajat. Untuk Akpol ini yang rata-ratanya terbesar ya. Nanti yang bintara maupun tamtama tentunya standarnya lebih turun. Untuk Akpol ini kalau tahun lalu yang lulusan 2020 sampai 2024 itu rata-rata nilai ijazah 75 atau kalau yang menggunakan huruf itu B. Dan ketentuan-ketentuan lain tentunya tinggi badan untuk pria 165, kemudian wanita itu 163, kemudian bisa berenang dan lain. Panjang sekali. Nanti
akan kita sampaikan hotline-nya. Kalau memang ada yang masih penasaran mungkin bisa tanya, tapi kalau kita jelaskan sekarang habis untuk persyaratan sendiri gitu nanti. Apalagi durasi kita terbatas. Ya, durasi terbatas. Tapi mungkin di awal ini Sobat Tapis di rumah nih, kalau misalkan nggak pengen kepoin gitu, secara garis besar lihat persyaratan khusus, ada website atau Instagramnya nggak sih? Ada. Oke. Nanti bisa disampaikan atau tercantum di bawah. Ada di dua ini ya? Hotline-nya juga ada, nanti bisa dihubungi, tapi ini khusus WhatsApp pesan saja. Oke. Karena banyak yang menghubungi, kalau satu-satu harus menerima telepon, mungkin agak menghabiskan waktu gitu. Bisa saya bacakan atau? Boleh, silakan. Oke, baik. Untuk nomor hotline-nya, adik-adik atau Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi di 0852 1227 1996. Saya ulangi 0852 1227 1996. Silakan tumpahkan pertanyaan di sana. Insya Allah nanti personil-personil kami akan jawab dengan sedetail-detailnya bagi yang kurang ini. Tapi khusus pesan saja ya, tidak menerima telepon. Kalau mau telepon langsung ke hostnya aja nggak apa-apa hostnya ya boleh. gitu ya. Kalau host dari Tapis boleh ngobrol boleh. sama juga boleh dan ya. Tapi kalau tadi hotline tadi hanya untuk seputar typing ataupun by chat, yang artinya nanti bakal dibantu jawab seputar pendaftaran ataupun penerimaan Polri khususnya di Polda Lampung. Dan kalau bicara tentang tahapan ya, untuk menjadi seorang anggota kepolisian, beberapa tahapan yang menjadi fokus apa saja sih, dan secara garis besar ini gambaran mungkin untuk para orang tua ataupun para sasis di sana. Baik. Yang pertama, dia akan melaksanakan tes administrasi. Oke. Di mana semua persyaratan administrasinya akan diperiksa. Mulai dari domisili, termasuk juga tinggi badan, nilai ijazah dan lain sebagainya itu diseleksi administrasi. Oke. Kalau sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi, itu yang pertama. Yang kedua, tes selanjutnya adalah tes kesehatan tahap 1. Oke. Tes kesehatan tahap 1 ini pemeriksaan kesehatan luar yang terlihat badan ya. Masalah terkait buta warna, kemudian terkait dengan kaki, X atau O itu ada batasannya. Itu batasannya 5 cm. Bagi kaki X itu paling maksimal 5 cm atau kaki O paling maksimal 5 cm. Kemudian juga gigi, kemudian tubuh dan lain sebagainya, tapi yang masih bagian luar. Selesai dari pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, itu akan berlanjut ke CAT psikologi. CAT psikologi ini kita menggunakan komputer, menggunakan komputer asisten CAT. Biasanya kita bekerja sama dengan beberapa kampus yang ada, lab kampus yang ada di Bandar Lampung ini, biasanya antara Malahayati atau Dharma Jaya, pernah juga Teknokrat. Nah, nanti perjalanan waktu kita sesuaikannya, tentunya kita sesuaikan nanti sesuai dengan porsi labnya, supaya efisien dengan para pesertanya. Dari CAT psikologi ini, selanjutnya dia akan melaksanakan CAT akademik. CAT akademik ini terkait dengan pengetahuan umum dan lain sebagainya, juga sistemnya by komputer, bukan menjawab soal. Jadi dan semuanya dilaksanakan juga secara terbuka, nanti nilainya terpampang. Pengawas kita juga banyak. Dari situ dia akan melaksanakan lagi item tes jasmani, ya, uji kesemapatan jasmani. Dalam item kesemapatan jasmani ini ada beberapa poin yang akan diujikan. Yang pertama adalah lari selama 12 menit. Dia dapat berapa putaran lapangan standar, lapangan sepak bola itu. Dapat berapa putaran, itu disesuaikan dengan usianya, tentunya ada penilaiannya. Kemudian push up, pull up, sit up, shuttle run. Itu ya tes keduanya. Tes pertama lari, kemudian tes keduanya ada 4 item tersebut. Kemudian tes ketiganya di item jasmani itu adalah renang. Jadi renang itu wajib untuk anggota Polri. Wajib bisa minimal 25 meter dengan gaya bebas. Selesai 3 item jasmani tersebut, dia akan melaksanakan item namanya antropometri. Antropometri ini adalah penilaian dengan lihat bentuk tubuh. Ideal atau tidak, tentunya yang pundaknya miring sekali atau terlalu membungkuk, atau bagaimana dengan porsi tubuhnya yang tidak, itu ada ahli kita yang bisa menilai si calon ini
layak menjadi anggota Polri atau tidak, karena kaitannya juga dengan kesehatan. Iya. Kemudian dari itu semua akan menjadi nilai jasmani. Dari nilai jasmani, dari tes jasmani, selanjutnya akan ada PSI 2 dan PMK. PSI 2 ini wawancara psikologis, bagaimana kejiwaan yang bersangkutan, bagaimana pola pikir dan lain sebagainya, dan itu ada penilaian lulus tidak lulus atau memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Di situ juga ada PMK. PMK ini penelusuran mental kepribadian, dilihat bagaimana si orang ini. Jadi anggota kita yang akan direkrut itu akan ada personil kita yang mendalami bagaimana keseharian orang ini. Secara personal bincang atau ada metode khusus? Seluruh maksudnya seluruh yang masuk ke tes calon-calon tersebut ya. Itu sudah kita datakan, dan kemudian akan kita, ya kalau bahasa kerennya, kita selidiki lah. Apakah dia mungkin terlibat geng atau bagaimana gitu. Siap. Kita tentunya inginnya mendapatkan anggota Polri yang baik. Screening ya? Iya, screening lah semacam itu. Itu juga lulus memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Kemudian ada Rikes 2, pemeriksaan kesehatan. Tahap 2 itu pemeriksaan dalam, jantung, paru-paru, dan lain sebagainya, organ-organ dalam itu diperiksa. Itu juga menentukan lulus atau tidak. Selesai itu kita akan melaksanakan Rikmin akhir, jadi memastikan kembali administrasi yang sudah diajukan di awal itu kita cek kembali. Dan tentunya mungkin biasanya kalau dilihat timeline tesnya itu kan Mas Niko, jadi pada saat Rikmin awal, di awal-awal bulan ini atau di awal ya bulan-bulan Maret, mereka kan belum dapat ijazah nih. Betul. Nah, nanti dapatnya mungkin dekat-dekat tengah tahun ya, makanya ada Rikmin 2. Jadi adik-adik harus bisa pastikan bahwa nilainya itu sesuai atau memenuhi syarat. Kalau dia sudah sepanjang tes lulus terus, tapi ternyata nilai ijazahnya kurang, dia tetap tidak lulus. Nah, setelah itu baru nanti akan ada sidang akhir gitu. Nah, kita tampilkan semua nilai-nilai yang dia selama tes di hadapan seluruh peserta, dilihat, kita rumuskan dengan bobot yang ditentukan Mabes Polri, ini item jasmani ini sekian persen, ini sekian persen, lalu ditotalkan, kemudian dipilih misalnya dari kuota. Biasanya ya dari tahun ke tahun Bapak Kapolda selalu sebenarnya bisa dari masing-masing Polda menentukan mau membuat sistem kuotanya itu kuota provinsi atau kota kabupaten gitu. Tapi selama saya 3 tahun Pak Kapolda selalu memilih untuk kuota per kota kabupaten. Nah, nanti tinggal Bandar Lampung kuotanya berapa? Berarti misalnya kuotanya 20 ya, ranking 1 sampai 20 gitu. Dilihat di hadapan seluruh peserta. Transparansinya ada di itu final ya berarti ya, Dan? Di tengah ada, di final ada. Di tengah itu ada sidang juga, nanti di akhir ada lagi sidang. Tapi fokusnya di akhir tadi itu adalah nilai mutlak ataupun akhir yang menjadi tolak ukur lolos ataupun tidak. Ya, terpilih atau tidaknya. Terpilih atau tidaknya. Dari apa yang Komandan sampaikan, kayaknya saya masuknya di poin 1 doang dan di administrasi. Sisanya nggak masuk semua. Itu alasan mungkin saya nggak join ya, mungkin menjadi anggota Polri. Tapi kalau misalkan saya tanya, Dan ya, ngapa ketawa di balik layar ini ya? Dan tapi kalau saya boleh tanya nih ya sama Komandan, kenapa harus menjadi anggota Polri? Apa keunggulan dan kelebihannya? Ya banyak sekali, banyak sekali. Ya, satu tentunya kita dididik untuk disiplin. Kedua, masa depan terjamin, kita digaji setiap bulan. Ya sama seperti pegawai negeri lainnya, dari PNS maupun TNI ya, sama, kita semua jadi anak negara. Kemudian masa dinas kita selesai, kita masih dapat tunjangan pensiun. Jadi banyak sekali keuntungan kita menjadi anggota Polri. Yang satu lagi ya, selalu mengayomi dan juga pasti melindungi masyarakat kita ya. Yang jelas, poin paling penting, poin paling berharga menjadi anggota Polri, manakala kita melaksanakan dengan baik, insya Allah kaki kita sudah berada di surga. Kan? Amin, amin, Allahumma amin. Itu yang menjadi doa dan juga harapan. Tapi kalau kita bicara tentang kelebihan ataupun hal baik, pasti banyak yang menjadi tantangan nih. Ini mungkin menjadi apa ya? Salah satu membentuk mental psikologi dari teman-teman chassis juga nih yang ada atau menyaksikan tayangan ini. Karena tadi kalau kita fokus sama enak, pasti banyak yang mau dengan ini. Tapi tantangan menjadi seorang anggota Polri yang harus disiapkan, segi mental yang harus disiapkan. Iya. Kalau untuk tipikal saya nih, saya kan nggak bisa dihujat ya orang yang emosian gitu. Bisa nggak gitu kan? Ya nggak boleh, nggak boleh. Dan mungkin ada nggak orang seperti itu juga di sana, ini menjadi pembelajaran juga mungkin. Iya.
Jadi untuk menjadi anggota Polri, ya harusnya orangnya sabar, bisa mengendalikan emosi. Itu juga menjadi poin penilaian dalam tes wawancara. Dan dalam CAT pun akan kelihatan, dalam tes komputer itu akan kelihatan. Dia menjawab pertanyaan-pertanyaan psikologi itu, kalau dia orangnya tipenya seperti apa dan itu tidak memenuhi standar, dia tidak akan lulus. Karena di CAT tes komputer psikologi itu ada standar nilai bawah. Kalau dia tidak mencapai 61, itu akan tidak memenuhi syarat. Dia akan tidak berlanjut gitu. Artinya orangnya itu mungkin secara psikis kurang cocok menjadi anggota Polri gitu. Ya, jadi memang anggota Polri itu sudah dinilai sudah layak untuk menjadi anggota, itu sudah ada item-item tesnya masing-masing. Jadi sudah ada ketentuan, dan ini menjadi fokus juga artinya untuk teman-teman yang ingin mencoba ataupun mendaftar harus mempersiapkan bukan hanya sebatas fisik ya Dan ya? Bukan. Tapi mental, pengetahuan, wawasan, dan juga itu tadi ya, terutama kesehatan pola pikir harus dijaga ya Dan ya? Betul. Kalau orang kayak saya darah tinggi kebetulan tadi ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa, soalnya bukan anggota Polri gitu ya. Belum sempat nyoba tes. Gitu ya Dan ya. Ya, yang penting tadi saudara semua kita di sini Dan. Saudara semua. Tapi kalau kita, saya boleh bertanya juga Dan sama Komandan ya, dengan apa yang dijalani saat ini. Sering ada yang namanya momo terjadi di masyarakat. Ini juga menjadi penerangan juga untuk seluruh pemirsa Tapis nih ya, di daerah, mohon maaf mungkin ada beberapa kawasan ataupun seluruh wilayah yang bisa dikatakan, mohon maaf, minim pengetahuan ataupun dapat minim informasi ya, yang dimana mau nggak anak lo jadi polisi, sini bayar sama gua 1 miliar gitu kan. Kalau nggak sini deh sertifikat tanah rumah lo yang sekian hektar gitu. Mungkin mohon maaf ya Dan, kadang-kadang dengan ada minim literasi ataupun wawasan, dan mohon maaf mungkin karena kita keterbatasan sosialisasi dengan seluruh jangkauan yang ada di Indonesia saat ini, masih ada hal itu seperti itu terjadi. Bagaimana untuk menanggapi hal seperti ini Dan? Apakah memang ada? Iya. Jadi fenomena seperti itu, kalau bahasa saya itu namanya menembak di atas kuda. Menembak di atas kuda ini begini. Saya tahu si ini anaknya daftar, si ini anaknya daftar, si ini anaknya daftar. Nah, saya tahu ini orang tuanya orang mampu, ini bapaknya pejabat di suatu instansi, ini bapaknya wah pasti berduit kan gitu. Kemudian dengan suatu kemampuan berkomunikasi yang dia miliki, kemudian mungkin menunjukkan foto dengan pimpinan Polri dan lain sebagainya, dia mencoba mengambil keuntungan untuk bisa meluluskan anaknya jadi anggota Polri. Dan mungkin warga-warga di sekitaran berpikir, oh iya ini benar nih, dekat dengan bapak ini, dengan jenderal ini, berarti bisa meluluskan. Iya, saya sampaikan, semua tes yang kita laksanakan itu bentuknya computerized. Jadi sistem komputer. Manakala si anak ini selesai mengerjakan soal terakhir, nilainya muncul. Nilainya. Jadi ini sekalian saya sampaikan sistem pengawasannya ya, Mas Niko. Begitu sistem dia muncul, kan temennya dia lihat. Kemudian selesai dari lihat dia di komputer nilainya itu, dia akan tanda tangan lagi di meja, disaksikan pengawas kita. Pengawas kita ada 3, dari eksternal itu dari LSM, kemudian dari internal itu dari Propam dan Itwasda. Disaksikan, dia menandatangan nilainya, seluruh checklist, seperti checklist itu ada seluruh peserta dan data nilainya, dia tanda tangan di data nilai dia. Kalau nilai yang ada di kertas itu tidak sesuai dengan di komputer, silakan protes. Atau tidak tanda tangan atau lain sebagainya, karena nilainya beda. Nah, nanti hasil tanda tangan inilah yang akan disimpan di brankas. Pada saat nanti dibutuhkan akan dibuka kembali. Sakral berarti Dan ya? Di mana brankas itu yang megang kuncinya 4 orang dari 4 fungsi yang berbeda. Dari pengawas internal, dari Itwasda, dari Propam, dari LSM, dan dari kami. Jadi nggak bisa salah satu pihak membuka dengan sendirinya. Kalau membuka rame-rame dari saat sidang. Manakala saat sidang nanti dia merasa nilainya tidak sesuai, kita akan buka brankas itu. Transparansi tersebut. Disitulah transparansinya. Kita lihat. Nah, kenapa kita brankas? Jangan sampai nilai ini diketahui orang luar dan digunakan untuk
para penembak di atas kuda ini. Saya tahu anaknya Mas Niko daftar kan. Saya tahu nilainya bagus. Saya takut nilainya kurang nih. Saya dekat dengan Brigjen ini, dengan jenderal ini, dengan jenderal itu. Mau nggak saya bantu? Padahal dia tidur-tidur habis itu. Nggak ngapa-ngapain. Nah itulah. Jadi jangan percaya sama penembak di atas kuda. Semua nilainya sudah computerized. Itu jadi item yang akan dirankingkan itu ada 3. Yang pertama adalah psikologi, CAT psikologi, kemudian CAT akademik, dan jasmani. Hanya 3 poin ini. Kalau tes yang lainnya itu hanya kualitatif. Memenuhi syarat tidak, memenuhi syarat tidak. Tapi kalau yang di ranking nanti 3 item ini. Kuantitatif itu ya, syarat nilainya. Nah, jadi yang 2 ini sudah computerized. Yang jasmani, semua orang lihat. Transparansinya kelihatan dong. Kelihatan dong. Itu, ibaratnya Mas Niko tes, saya tes. Kita lari nih, sama-sama lari. Mas Niko lari 6 keliling 200 meter. Saya lari 6 keliling 100 meter. Itu nggak mungkin sih, dan pasti komandannya menang. Ya, artinya seperti itu. Mas dong, 6.200, saya 6.100. Begitu nilai saya jadi 6.250, protes di situ. Wajar, protes. Karena semua orang pada melihat. Dan saya sampaikan protes, jangan ragu-ragu. Saya panitianya, saya sampaikan protes. Jangan sampai ada panitia yang masih ada berpikiran untuk nakal dan lain sebagainya. Itu. Ya, jadi di 2 tes ini adalah komputer, yang satu pengawasnya banyak sekali dan adik-adik bisa ngawasi sama-sama. Kalau ada misalnya dia larinya 6 putaran, ditulis jadi 7 atau jadi protes saja. Punya orang sekalipun protes saja. Jadi jangan ada rasa takut, segan mau kita takut, dari kalangan manapun ya Dan ya. Ketika transparansi itu kelihatan jelas dan itu kita bicara saja ya Dan ya. Dan tentunya beberapa hari yang lalu saya menghadap Bapak Kapolda untuk minta tanda tangan. Beliau sempat bertanya juga kepada kami, kapan penerimaan? Oh siap, Jenderal Jen di kemarin bulan Februari lah. Di bulan Maret Jenderal, cuma tanggalnya kita masih menunggu gong dari Mabes, dari Mabes. Oh ya sudah, Pak Kapolda berpesan agar laksanakan penerimaan dengan baik supaya kita menerima anggota-anggota juga yang qualified gitu. Artinya Bapak Kapolda juga sudah menekankan kami panitia dan seluruh unsur panitia untuk bekerja baik untuk mendapatkan anggota Polri yang terbaik. Kita tidak menginginkan ada yang aneh-aneh. Nah, kembali kepada tadi masalah orang yang berusaha menembak di atas kuda. Menembak di atas kuda. Saya sampaikan di forum podcast ini, saya di penerimaan ini posisinya adalah sebagai sekretaris. Di tiap tes saya ada, kemudian saya mengkompulir nilai-nilai itu, dan saya nanti yang akan menyidangkan. Saya sebagai sekretaris saja tidak bisa jamin lulusnya anaknya. Anaknya Bapak-bapak Ibu sekalian, apalagi orang di luar sana. Apalagi anggota-anggota Polri yang tidak bertanggung jawab itu. Saya sekretaris saja saya nggak bisa lulusin orang. Apalagi mereka. Ya, logikanya seperti itu. Gitu. Artinya kita tidak ada hak ya secara personal. Jangan percaya sama orang-orang yang seperti itu. Dan ini harus diterangkan sekali lagi, sebenarnya apa yang tadi dikatakan itu tidak ada dan tidak benar ya Dan? Tidak benar. Dan saya sedikit intermezzo Dan, saya betul sekali, saya bisa sepakat sekali kalau transparansi penerimaan Polri itu sangat adil. Mohon izin dan di luar dari obrolan kita, beberapa waktu lalu saya melihat FYP dari akun Instagramnya Polda Lampung atau Humas Polda kalau tidak salah. Ada salah satu anggota Polri yang dimana itu ada sosok ibunya, itu pembersih ataupun OB ya. Mohon izin, official OB dari Polda atau tidak salah. Di video itu saya melihat sedang mengintip anaknya dan kemudian saya demi Allah, saya menangis melihat video itu. Dan seorang anggota polisi tersebut di Polda Lampung lari untuk salim dan juga peluk ibunya. Dan di sini saya melihat bahwa terbangun rasa bahwa ternyata transparansi itu benar adanya. Bukan melihat dari mana Anda berasal, Anda anak siapa. Kalau memang Anda layak, pasti layak gitu. Dan tidak ada yang namanya dengan uang ataupun sampai dengan mana sertifikat loh. Nggak ada itu Dan ya. Kalau pakai uang ya dia kena tipu sebenarnya. Gitu ya Dan ya. Dia sebenarnya sangat menyayangkan. Sebenarnya anaknya lulus karena kemampuannya sendiri. Gitu. Karena kemampuannya sendiri. Nggak ada uang itu keterima ke kita bahasa gitu. Artinya orang-orang yang masih percaya sama calo, percaya sama itu, mereka itu penembak di atas kuda, mereka itu bohong. Mereka tidak melakukan apa-apa, tapi mereka menerima uang. Padahal anak itu lulus dengan sendirinya karena usahanya dia, karena nilainya memang bagus gitu. Begitu. Itu dia, itu yang menjadi salah satu pesan dan juga untuk setiap orang tua dan juga pastinya untuk para anak-anak. Kita boleh berambisi, tapi jangan sampai dengan apa ya, menghalalkan segala cara, tapi dengan logika yang udah nggak masuk bahasanya seperti itu. Dan mohon izin, tapi mungkin nggak jarang nih banyak anak-anak muda yang saat ini dalam mempersiapkan untuk mendaftar anggota Polri. Tak jarang dengan ambisi yang tinggi mengalami kecewa ketika gagal di pertengahan atau bahkan paling sakit pasti di tingkat akhir.
Bagaimana ketika menghadapi stres tersebut, Nar? Iya, tentunya kita melihat dari banyak sisi ya. Kalau sisi yang paling utama adalah rezeki dari Yang Maha Kuasa, di mana kita sudah ada garis tangan. Kalaupun sampai usia terakhir kita gagal karena ini masih bisa berapa tahun daftar ya kalau untuk Bintara itu. Kemudian coba lagi di tahun yang akan datang kalau memang masih gagal, kekurangannya di mana, silakan berkaca diri. Oh, saya kurangnya di psikologi, latihan kan tempat bimbel banyak di Bandar Lampung ini. Kurangnya jasmani, latihan jasmani tahun depan lagi coba. Kalau sampai tahun terakhir mencoba tidak juga menjadi anggota Polri, saya rasa ya memang Yang Maha Kuasa bukan gariskan dia untuk menjadi mungkin lebih sukses dengan bidang yang lain gitu. Betul. Itu. Betul sekali. Artinya dengan apa yang terjadi bukan berarti karena kita Bukan nggak layak. akhir dari dunia, iya. Mungkin memang Yang Maha Kuasa tidak menghendaki Ada jalan yang lebih baik. ada jalan yang lebih baik. Seperti buat itu. dia. Jadi kalau bahasa kita pun sebagai sosok abang ataupun orang tua, ambisi boleh tapi tetap harus berserah kepada Allah. Tuh, Gitu ya, Don, ya. insya Allah. Jangan menyalahkan diri, apalagi menyalahkan sekitar, sampai menyalahkan orang tua. Mama sih nggak mau jual tanah. Nggak ada. Nggak ada seperti itu ya. Betul ya, Dan ya? Nggak ada. Sepakat sekali. Sudah kita diskusikan di forum ini. Tapi Dan, kita nggak kerasa nih ya, hampir kita tiba di ujung perbincangan kita gitu. kali ini. Waduh, Mau nambah ya nanti. Episode-episode selanjutnya mungkin ini banyak excited yang pasti bakal ngobrol ataupun komen-komen di bawah ini untuk bertanya seputar penerimaan Polri ya, khususnya di Polda Lampung. Ada nggak sih Dan pesan ataupun wejangan untuk pemirsa yang ada di rumah, baik para calon taruna-taruni ataupun untuk mereka semua? Silakan. Ada beberapa ya. Yang pertama, kalau memang berniat menjadi anggota Polri, siapkan dengan baik. Tadi sudah disampaikan sama Mas Niko terkait jasmaninya, badan kita lari, push up, sit up, shuttle run, renang ya. Yang masih ada kekurangan, silakan diperbaiki. Kondisi bentuk tubuh, tapi ini sudah terlalu mepet sebenarnya kalau ini karena bulan-bulan ini akan dibuka. Mungkin kakinya O ada terapinya, kakinya X ada terapinya. Kemudian akademiknya dipelajari lagi. Kemudian psikologinya dilatih lagi. Kemudian dalam menjelang menjadi anggota Polri, jangan buat pelanggaran, jangan buat yang aneh-aneh ya. Ikut geng motor, tawuran dan lain sebagainya. Karena nanti akan diketahui. Saya teringat 2 atau 3 tahun yang lalu, saat sidang akhir, Mas Niko, tahu-tahu dari Satreskrim datang ke ruang sidang. Komandannya saya tanya, ada apa? Izin Bang, saya mau jemput satu peserta, terlibat curas, nyolong begal motor. Allah. Padahal sudah sidang akhir. Sidang ini kisah nyata, akhirnya dari ruang sidang itu kita tarik, langsung jadi tersangka dia. Allah. Itu jauhi hal yang tidak bermanfaat ya. Tadi selain pertama berlatih, jauhi hal yang tidak bermanfaat. Yang selanjutnya adalah minta restu orang tua tentunya. Dan yang paling utama adalah meminta kepada Yang Maha Kuasa. Itulah beberapa hal yang pesan saya. Yang paling hal yang tidak kalah penting juga, jangan sampai jadi korban penipuan. Korbannya sudah banyak ya selama ini. Dan kalau kita mengetahui selalu kita laporkan kepada satuan-satuan yang menangani, yaitu reserse. Wow, itu luar biasa dan itu sangat mencoreng institut kita pastinya dan yang harap aja pasti tidak terjadi kembali karena hati-hati itu pasti ada ancaman hukuman pidana ya. Dan juga pasti untuk para orang tua, apalagi Anda semua para childsis, jangan sampai terbodohi. Melek dengan teknologi, informasi dan juga wawasan itu penting sekali. Kita harus menjadi sosok anak dan juga calon regenerasi yang cerdas seperti itu tadi. Dan terima kasih banyak ya. Sama-sama Mas Niko, sudah banyak bisa dan juga memberikan informasi yang pasti untuk Sobat Tapis di rumah. Nanti kita bakal mungkin banyak jawabin pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar ataupun nanti lebih lengkapnya langsung kepoin aja ada Instagramnya, ada di Chassis Polri Official SDM Lampung ataupun websitenya nanti ada ditulis di bawah ini ya pasti ya. Dan pasti pemirsa tidak terasa, saya izin pamit undur diri. Nanti kita akan berbincang kembali, Komandan Rio. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat dari saya. Dan pasti pemirsa yang ada di rumah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.